Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban fiqhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sebelumnya kita sudah baca bagaimana Ibnu Qayyim menggambarkan susunan pasukan iman yang Allah siapkan untuk memperkuat hambanya di dalam berperang melawan setan dan bala tentaranya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk selalu menjaganya siang dan malam. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dia padanya ada malaikat yang silih berganti berada di hadapan dan belakangnya. Yahfazunahu min amri, yang menjaga hamba tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ada malaikat pada diri kalian, ada malaikat yang selalu berjaga silih berganti siang dan malam. Yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asri. Dan juga selain itu Allah melengkapi seorang hamba persenjataan, perangkat untuk melawan serangan-serangan setan dan bala tentaranya dengan kitabnya. Dengan kitab itu menjadi penuntun, selain juga menguatkan imannya, mengokohkan kekuatan imannya, dan bahkan dapat mampu mengusir, melemahkan setan dan bala tentaranya. Kemudian selain itu Allah melengkapi hamba tersebut dengan akal untuk mengatur strategi peperangan, menjadi penasihat yang selalu memberikan saran, masukan untuk memenangkan pertarungan melawan setan. Kemudian juga disebutkan bahwa Allah sendiri melakukan pembelaan, yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah melakukan pembelaan secara langsung terhadap orang-orang yang beriman. Dan Allah menegaskan wa inna jundana lahumul ghalibun. Kemudian Allah menjelaskan tahapan-tahapan kemenangan tahapan-tahapan untuk meraih kemenangan dalam berjihad melawan setan, yaitu pertama bersabar, kemudian terus mengalahkan kesabaran musuh,
kemudian melakukan ribat penjagaan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kedudukannya kokoh maka harus dijaga. Di mana bertugas di masing-masing, mata menjaga keimanannya, tangan menjaga keimanannya, telinga menjaga keimanannya, jangan sampai ada tersusupi tentara setan. Nah, pada saat orang itu melakukan kemaksiatan, matanya melakukan kemaksiatan, atau tangannya, atau telinganya, atau yang lainnya, maka pada saat itulah setan sedang menyerang. Maka jangan sampai lalai. Masing-masing anggota badan itu harus tetap siap siaga. Karena begitu lalai nanti setan akan memanfaatkan kelalaian itu untuk melakukan serangan. Kita lanjutkan, fahaulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saja, ini sebagai contoh, para sahabat saja khairul khalqi ba'dan nabiyyin wal mursalin, yang merupakan manusia terbaik, generasi terbaik setelah para nabi dan para rasul. Wa a'dhamuhum himayatan wa hirasatan minasyaiton, dan merupakan manusia yang paling kokoh perlindungannya, penjagaannya terhadap setan. Wa qad akhallul makana alladhi umiru biluzumihi yauma Uhud. Namun demikian, pada saat mereka meninggalkan pos penjagaan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk dijaga pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud, Rasulullah menempatkan pasukan pemanah di Jabal Rumat, di sebuah anak gunung di samping Gunung Uhud. Mereka ini pada saat mereka lalai meninggalkan posnya, maka pasukan musyrik yang sebelumnya sudah berkali-kali mau menerobos pertahanan kaum muslimin selalu gagal karena pasukan pemanah ini tetap siaga di tempat pos penjagaannya yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW. Namun karena pada saat itu mereka lalai, bahkan ikut turun menjarah dunia. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhir. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idznih hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma urikum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya minkum man yuridul akhir. Summa sarfakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum. Pada saat itu Allah benar-benar telah memenuhi janjinya untuk memberikan kemenangan, pembelaan kepada kalian sampai kalian dapat membuat kocar-kacir musuh, membunuh pasukan musuh atas izinnya. Hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri, sampai pada saat kalian merasa lemah, merasa kemudian berdebat, apakah kita tetap berada di tempat, apakah kita ikut menjarah mimba di ma'arakum ma tuhibbun, setelah
Allah memperlihatkan apa yang kalian sukai. Terkadang Allah ketika memberikan janjinya itu memberikan kemenangan dan macam-macam, itu ada sesuatu yang kita sukai. Nah, sesuatu yang setelah kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, orang lupa. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian, ini para sahabat aja digambarkan, dinyatakan oleh Allah bahwa sebagian di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan sebagian kalian ada yang menginginkan akhirat. Sebagian yang tetap bertahan di Jabal Rumat itu akhirnya terbunuh semua. Fadakhala minhul adu, maka karena mereka turun sehingga menjadi lemah, tinggal beberapa orang, akhirnya semua yang tetap bertahan itu diserang dan syahid semua. Akhirnya fadakhala minhul adu, akhirnya pasukan musuh masuk, kemudian menyerbu pasukan kaum muslimin, membunuh dan membuat kocar kacir, bahkan sebagian sampai lari ke Madinah. Fakana makana, maka terjadilah apa yang terjadi. Rasulullah sendiri sampai terluka parah, sampai pingsan, bahkan sampai sebulan menderita sakit. Wa jima'u hadhihi tsalasah wa 'umuduha alladhi taqumu bihi huwa taqwallah. Kunci dari tiga hal tersebut sebenarnya adalah takwa, yaitu dari sabar, as-sabr, al-musabarah, ar-ribat. Itu mesinnya adalah takwa. Orang bisa melakukan kesabaran, bisa melakukan musabarah, mau melakukan ribat, itu semuanya adalah dorongan takwa yang ada pada dirinya. Seseorang yang tidak memiliki ketakwaan maka sulit, mustahil untuk dapat bersabar. Maka ketakwaan inilah, sebesar takwa yang dia miliki, maka kesabaran, musabarah dan ribat itu akan dapat dijalankan dengan baik. Fala yanfa'u sabru walal musabarah walal riba walal murabathah illa bittaqwa. Maka tidak ada gunanya kesabaran, al-musabarah, adu sabar, kemudian murabathah, ribat, berjaga, siap siaga di pertahanannya, di pos pertahanannya, maka itu semuanya tidak ada gunanya kalau tidak ada ketakwaan. Wala taqumut taqwa illa ala saqis sabr. Begitu juga takwa. Takwa itu juga tidak dapat terrealisasi tanpa ada kesabaran. Karena sabar itu menjadi penopang orang dapat melakukan ketakwaan. Nggak mungkin orang bertakwa tanpa punya ketakwaan, punya kesabaran. Orang kalau bertakwa itu harus bersabar untuk melaksanakan perintah. Orang yang bertakwa itu harus bersabar untuk mengendalikan diri tidak melakukan kemaksiatan. Orang yang bertakwa itu harus bersabar di dalam menghadapi musibah. Maka ketakwaan itu, orang ketiga hal itu, sabar, musabarah, murabathah, itu tidak akan terjadi kecuali karena takwa. Dan takwa itu sendiri adalah dibangun di atas dasar, di atas penopang kesabaran. Fanzuril an fika filtiqa'il jaysaini wastifafil askaraini wa kaifa tudalu marratan wa yudalu alaika ukhra. Sekarang lihat pada dirimu, pada
pada dirimu. Kamu terkadang menang atas hawa nafsumu, atas bisikan setan, atas serangan setan. Terkadang kamu kalah. Fanduril anfika ila itika jaisaini. Susunan pasukan itu pada dirimu ada malaikat. Kamu punya akal, punya hati, dan seterusnya. Punya kitabullah, punya Al-Quran. Itu semuanya adalah perangkat perang yang kamu miliki. Kamu gunakan apa enggak? Wastifaful askarain. Kemudian dua pasukan itu berhadapan. Setan dari yang dipimpin oleh iblis, kemudian mengikuti para anak keturunannya. Dan keturunannya itu anak keturunannya yang menjadi pembela iblis. Kemudian juga menggunakan bangsa manusia yang dapat berhasil dibujuk untuk menyerang, untuk membantu pasukan setan di dalam melakukan serangan yang merugikan kepada manusia sendiri. Wa kaifa tudalu maratan wa yudalu alaika ukhra. Bagaimana terkadang kamu mendapatkan kemenangan dan terkadang kamu kalah. Kamu perhatikan diri kamu setiap hari melakukan pertempuran, terjadi pertempuran iman pada dirimu itu. Kadang kamu kalah, kadang kamu menang. Kadang kamu tidak gunakan dengan baik bala tentara iman, persenjataan perang melawan setan itu dengan baik. Bahkan sebagian senjatamu terkadang kamu serahkan kepada musuhmu untuk menyerang dirimu, seperti mata, tangan, telinga, kaki. Itu adalah senjata yang Allah berikan kepada kamu. Akal bahkan. Akal itu sebenarnya Allah berikan kepada kamu supaya berpikir, mengatur strategi melawan setan. Tapi terkadang kalau kamu sudah ditaklukkan oleh setan, akal itu digunakan untuk cari cara bagaimana bermaksiat kepada Allah. Dan itu artinya berarti kamu telah menyerahkan senjata akal kamu kepada setan. Akal itu seharusnya dia membantu hati, menguatkan iman yang berada di dalam hati. Tapi justru terkadang diserahkan kepada setan untuk digunakan menyerang hati. Nah, hati kalau sudah dikuasai setan, yang paling parah itu kalau sudah hati dikuasai setan. Hati kalau sudah dikuasai setan, maka dia akan perintahkan seluruh anggota badan untuk membantu setan. Tangan diperintahkan oleh hati untuk melakukan kemaksiatan. Mata juga begitu, telinga juga begitu, akal dan semuanya kalau sudah masuk menjadi, kalau sudah dikendalikan oleh setan. Akbala malikul kufri bijunudihi. Sekarang lihat gambaran itu. Akbala malikul kufri bijunudihi wa asakiri. Datanglah raja kafir, raja kekafiran dengan pasukannya dan bala tentaranya. Iblis datang dengan seluruh bala tentaranya. Fawajadal qalba fi hisnihi jalisan ala kursiyyi mamlakatihi. Iblis dan bala tentaranya, pasukannya datang. Dia lihat hati berada di dalam benteng yang sangat kokoh, duduk di atas singgasana kursi kerajaannya. Wa amruhu nafidhun fi a'wanihi. Perintah hatinya itu dilaksanakan oleh seluruh pasukannya. Hatinya kalau memerintahkan mulut untuk berzikir, dia berzikir. Memerintahkan mata untuk melihat hal-hal yang baik, membaca ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun ayat-ayat Allah yang Qur'aniyah, dia laksanakan. Kalau hati memerintahkan seluruh anggota badannya menjauhi kemaksiatan, dilaksanakan. Wa junduhu qad haffu bihi.
dan seluruh bala tentaranya telah mengelilinginya, melindungi dirinya. Yuqatiluna anhu wa yudafi'una an hauzatihi. Siap berperang membelanya, siap mempertahankan wilayah kekuasaannya. Falam yumkinhu al-hujum alaihi illa bimukhamarati ba'di umaraihi wa jundihi alaihi. Ini. Ketika setan, iblis dan bala tentaranya melihat hati dalam kondisi yang sangat kokoh, berada di dalam istananya, di atas singgasananya. Seluruh bala tentaranya siap untuk berperang, membelanya. Maka kalau adu perang, tidak mungkin, pasti kalah. Maka tidak ada cara yang lain kecuali adalah bimukhamarati ba'di umaraihi wa jundihi alaihi. Bagaimana membuat mabuk, dikasih khamr, sebagian tentaranya dibayar, disogok dengan sesuatu yang dia sukai. Yang dia sukai apa? Dunia. Dengan dunia itu kemudian dia akan mabuk, kemudian dia akan kecanduan. Kalau udah kecanduan, nah, ini cara setan. Ini kalau kita adu kekuatan pasti kalah. Kita kasih aja apa yang dia. Kita bagaimana caranya sekarang merekrut sebagian bala tentara yang dimiliki oleh keimanan di dalam hatinya itu untuk bergabung dengan bala tentara setan. Fasa'alangan akhosil jundi bihi wa aqrabihim minhu manzilatan. Maka setan mencari informasi, bertanya kepada tentara-tentaranya. Dia tanya, mencari data siapa di antara anggota pasukan iman ini yang paling dekat dengan hati. Anak kesayangannya hati itu siapa? Orang yang paling dekat kedudukannya dengan hati itu siapa? Faqilalahu hiyan nafs. Nafsu. Nah, itu yang paling dekat dengan hati. Faqala li a'wanihi udkhulu 'alaiha min muradiha. Menyusuplah kepadanya, susupilah dia, bujuklah dia dengan cara memenuhi apa yang dia inginkan. Nggak bisa dengan yang haram kasih yang makruh. Nggak bisa dengan yang makruh kasih yang mubah tapi banyak-banyak. Sehingga melalaikan dia untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Kalau nggak bisa juga yang mubah nggak bisa, nggak apa-apa yang sunnah. Diperbanyak sampai dia melalaikan yang wajib. Nggak bisa juga yang sunnah, cari yang wajib. Perbanyak dia sampai gandrung terhadap amalan yang wajib, tapi dia sampai melalaikan hal yang lebih wajib. Dengan banyak cara. Wangzuru mawaqi'a mahabbatiha wa ma huwa mahbubuha. Lihat mana tempat-tempat yang disukai oleh nafsu dan apa barang-barang yang disukainya. Fa'iduha bihi wa munnuha iyahu. Iming-imingin dia. Wangkusu suratal mahbub fiha
fi yaqdzatiha wa manamiha. Pampangkanlah gambar apa yang dia sukai itu pada saat dia bangun atau pada saat dia tidur. Diiklankan terus. Seorang menyukai sesuatu. Bagaimana yang dia sukai itu terus diingatkan. Sebentar lagi diingatkan, sebentar lagi diingatkan. Walaupun dia nggak bisa. Pertama dia nggak mau melakukan kemaksiatan. Tapi cara pertama setan tidak langsung membujuknya untuk melakukannya, tapi diingat-ingatkan. Sering ingat terhadap sebuah kemaksiatan atau apa yang dia sukai. Fa'idat ma'annat ilaihi. Orang kalau misalkan selalu diperlihatkan dunia, minimal dia tidak fokus kepada tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'idat ma'annat ilaihi wa sakanat indahu fatruhu 'alaiha kalalib. Kalau dia mulai senang, misalkan makanan atau kasur yang empuk, kendaraan yang mewah, baju yang bagus, itu kan boleh, ya kan? Perhiasan boleh, kasih itu, ini kan nggak haram. Maka setan mengatakan fatrahu 'alaiha kalalib, kalalibus syahwa wa khototifaha. Lalu pasanglah pengait-pengait kayak semacam jebakan gitu ya, pengait gitu. Orang kalau dan khotob itu adalah sesuatu yang menyambar-nyambar. Jebakan. Senang kepada makanan enak itu kan nggak apa-apa, ya kan? Apalagi sehat. Makanan enak sehat. Lama-lama kalau sudah senang dengan makanan enak, ada makanan sehat, kurang enak, makanan nggak sehat, tapi enak. Karena sudah terbiasa makan enak, dia nggak, kalau lihat pecel atau tepo gitu jadi hilang selera makan. Biasa makan gulai, sekarang nggak apa-apa, pakai mie instan aja daripada nggak enak, ya kan? Karena sudah, nah jebakan-jebakan pertama kalau sudah senang, lama-lama dia mencari cara bagaimana kesenangannya itu langgeng. Mungkin tidak menjadi tabdzir, penggunaan harta yang tidak efisien, membelanjakan hal-hal yang tidak mendukung kepada penguatan keimanan, atau justru malah akhirnya mencari-cari, menumpuk harta untuk misalkan sudah terbiasa plesir di tempat-tempat rekreasi. Kalau sudah setahun nggak rekreasi itu gabut. Kalau nggak punya uang, akhirnya cari ya uang-uang yang subhat. Pemaksa, kalau minta sama orang tua maksa. Itu sudah awalnya diperbolehkan, tapi akhirnya setan membuat cara bagaimana dia kalau sudah gandrung, bagaimana menjurus kepada hal-hal yang menjadikan orang itu bermaksiat. Summa jurruha biha ilaikum. Lalu tarik, kalau dia sudah makan, sudah tersangkut oleh pengait itu, pancing itu misalnya, tarik. Nah, kalau misalkan ada ikan atau daging guling, taruh di dalamnya pancing. Kalau dia sudah makan, maka orang itu pancing itu akan nyangkut di tenggorokannya.
Kalau sudah nyangkut, kamu tarik dia akan ngikuti kamu. Kalau kamu nggak ikut, ambrol mulutmu, ya kan? Nah, orang gitu kalau sudah terlanjur senang terhadap uang. Awalnya nggak apa-apa, kita orang Islam harus kaya, ya kan? Orang Islam harus kelihatan menarik, ya kan? Nanti kalau sudah begitu, nah setan sedikit-sedikit masuk memberikan jebakan. Kalau sudah masuk jebakan, dia sudah akhirnya dia pertahankan. Yang mana awalnya mengumpulkan uang itu katanya dengan slogan mau memperjuangkan Islam dengan uang. Sekarang dia korbankan ajaran-ajaran Islam untuk mendapatkan uang. Awalnya mencari kedudukan, ketenaran, dengan alasan nanti kalau sudah populer dia akan promosikan Islam, ya kan? Promosikan Islam, kenapa? Nanti kamu harus sering-sering pasang status. Kalau bisa update YouTube atau apa yang lain di media sosial yang lain. Kalau kamu sudah banyak followernya, nanti kan kamu akan mendakwahkan Islam, ya kan? Tapi kalau sudah nanti setan juga pinter. Nanti kalau kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu milih kehilangan follower atau kehilangan iman. Akhirnya orang tersandra oleh popularitas. Untuk mempertahankan popularitas, dia harus melakukan sesuatu yang umumnya orang menyukai. Niat awalnya apa? Mencari popularitas. Niatnya adalah nanti supaya saya kalau menyampaikan berdakwah sedikit yang mendengarkan banyak, ya kan? Tapi sedikit demi sedikit akhirnya mempertaruhkan nilai-nilai keimanan untuk menjaga popularitas. Summa juruhu biha ilaikum. Lalu tarik. Gitu juga yang lain-lain, ya. Bukan hanya popularitas. Semua bentuk dunia itu dia sukanya apa? Kamu orang rajin belajar, ya kan? Rajin belajar nanti kemudian menjadi berprestasi. Prestasi dapat ranking, kemudian dapat pujian, dipuji sana, dipuji sini. Akhirnya menikmati pujian itu, ya kan? Akhirnya menikmati pujian itu. Setelah itu dia lupa dari tujuan awalnya. Akhirnya mencari pujian. Fa'idha khomarat alal qalbi wasarat ma'akum. Kalau dia sudah mabuk, ya, untuk menyerang hati, dia kalau sudah ikut kamu, ikut setan, dia sudah nggak peduli, karena sudah terbiasa makan enak. Akhirnya nggak bisa mempertahankan iman kalau tidak enak. Tidur sudah biasa di atas kasur, di atas tikar langsung kelihatan merasa sangat merana, ya kan? Terbiasa makan enak, kemudian diuji makanan nggak ada lauknya, itu udah bingung. Maka kalau sudah begitu, jadikan dia akhirnya tidak berpikir, tidak bisa berpikir ini baik atau buruk. Yang penting dia harus dapatkan apa yang dia sudah biasa, sudah menjadi kebiasaannya bersenang-senang. Wa khamarat alal qalbi wa sarat ma'akum alaihi, kemudian menjadi bersama kamu untuk sama-sama menyerang hati.
malaktum saghral ain wal udhun wal lisan wal fam wal yad wal rijl. Kalau kamu sudah berhasil merekrut nafsu, kemudian dapat menyerang hati, mengalahkan hati, maka otomatis kalau sudah hati itu klepek-klepek, sudah nggak berdaya, yang menguasai irodahnya itu adalah nafsu, maka kalian telah berhasil memegang kendali mata, saghral ain, pos yang dia harusnya menjadi penjaga, dia menjadi alat bagi setan. Saghral ain, kamu berkuasa atas mengendalikan mata, telinga, lisan, mulut, tangan, dan kaki. Yang tadinya dia bertugas untuk melindungi hati dari serangan musuh, serangan setan dan bala tentaranya, dengan cara melakukan amalan-amalan baik, menjauhi amalan-amalan kemaksiatan. Tapi malah sebaliknya, karena sekarang sudah di bawah kendali nafsu, maka kaki banyak-banyak melakukan kemaksiatan, tangan juga melakukan kemaksiatan, mata melakukan kemaksiatan, telinga melakukan kemaksiatan, semuanya akhirnya melakukan berbondong-bondong untuk mengeroyok hati, mengeroyok keimanan. Akhirnya iman sekarat. Farabitu ala hadhihi tsur al kullal murabatah. Kalau sudah kamu dapat menguasai, mengendali semua mata, telinga, hati, maka setan memerintahkan anggota pasukannya untuk melakukan ribat, penjagaan. Jangan sampai tangan, mata, telinga itu melakukan ibadah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia sudah melakukan kemaksiatan. Farabitu ala hadhihi sughur kullal murabatah. Famata dakhaltum minha ilal qalb fahuwa qatilun aw asirun aw jarihun muthkhon bil jirahah. Bil jirahat. Karena pada saat kalian dapat masuk ke dalam hati, dapat menyerang hati melalui mata, melalui tangan, melalui kaki, melalui semuanya itu, maka begitu kamu dapat masuk memperdaya nafsu, misalkan dari apa nafsu itu yang disenangi, apakah mata suka melihat hal-hal yang haram, atau mulut selalu suka melakukan, suka mengucapkan hal-hal yang haram, atau telinga, atau perut, mana saja kamu kalau berhasil masuk, menguasai, dan kemudian dapat menyerang hati, nggak usah semuanya, mungkin dari kemaksiat mata saja, tangan, kaki awalnya enggak, nah dari mata dulu, yang penting berhasil masuk menerobos ke dalam hati. Maka kalau kamu berhasil menguasai salah satunya saja, maka kamu dapat menyerang hati, fahuwa qatilun au asirun au jarih muthkhonun bil jirahah. Maka hati itu dalam kondisi akhirnya dia mati, bisa jadi terbunuh, qatil, terbunuh oleh serangan setan, au asir atau tertawan. Dia masih memiliki keinginan-keinginan baik, tapi tidak berdaya terhadap dengan bisikan hawa nafsu. Sudah tertawan oleh setan. Au jarih muthkhonun bil jirahat, atau dia sangat luka parah, banyak luka di sana sini. Kemaksiatan itu dia sangat lemah untuk dapat melakukan amal soleh. Kenapa? Dia sudah
Berbagai kemaksiatan telah melukai dirinya sehingga dia dalam keadaan terluka parah. Wala tukhlu hadhihi thughur. Kalau sudah kalian berkuasa di situ, bahwa mata sudah dalam kendali setan, tangan, mulut, dan semua anggota badan sudah berada dalam kendali setan, maka setan memerintahkan agar memegang kendali. Jangan sampai pos-pos itu tadi, pos-pos penjagaan itu tadi dapat dikuasai kembali oleh pasukan iman. Wala tumakkinu sariyatan tadkhulu minha ilal qalbi. Jangan sampai ada lagi pasukan iman dapat mengembalikan hati, menyerang kekuasaan setan di dalam hati melalui lisan. Misalkan apa pasukan iman? Misalkan dia mau baca Quran. Nah, itu ada pasukan iman mau mengembalikan, menyelamatkan keimanan dalam hatinya. Bagaimana caranya? Wala tumakkinu sariyatan tadkhulu minha. Jangan sampai ada pasukan iman dapat menerobos masuk dari anggota badan tadi. Tangannya mau sedekah misalkan, itu adalah pasukan iman. Mulutnya mau berzikir, badannya mau sholat misalkan, atau mau yang lain. Jangan sampai itu terjadi, karena itu kalau terjadi berarti terjadi pasukan iman telah berusaha mengembalikan kekuasaan hatinya. Tadkhulu minha ilal qalbi. Karena itu akan masuk sholat misalkan atau zikir. Jangan sampai itu zikir itu adalah pasukan iman yang akan menyelamatkan hati. Fatukhrijakum minha. Lalu kalau dia dapat menyelamatkan masuk ke dalam hati, maka dia akan mengusir setan dari hati tersebut. Wa in ghulibtum fajtahidu fi id'afi sariyah. Kalau kamu kewalahan, misalkan dia mau ngaji, kamu sudah halangi bagaimana supaya males, kalau lihat Al-Quran langsung ngantuk misalkan, itu sudah kamu berusaha, tapi dia juga berjuang, akhirnya dia mau baca Quran. Atau ada kawan-kawannya lain, misalkan ustadzahnya memaksa dia baca Quran pada waktu yang jadwalnya baca Quran. Sholat, dia dipaksa sholat. Kalaupun dia harus sholat pada waktu karena dia harus sholat, atau baca Quran pada jadwal yang dia harus baca Quran, dan kamu tidak berdaya untuk menghalanginya, fajtahidu fi id'afis sariyah wawahaniha. Maka berusahalah keras supaya pasukan itu dalam keadaan lemah, baca Qurannya nggak beneran, males-malesan atau diterpaksa, sholatnya kusala, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Kalau melakukan amalan-amalan iman dalam keadaan malas atau terpaksa atau karena gengsi dilihat orang, jangan sampai dia melakukan keimanan itu, pasukan iman itu sholat, zakat, puasa, zikir, baca Quran itu jangan sampai dalam keadaan kuat, sepenuh hati. Hatta la tasila ilal qalbi. Kalau dia itu dalam keadaan lemah, ya biar aja dia akhirnya dia baca Quran tapi kayak orang bermimil, ya, tidak sampai dalam hati. Yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka itu baca Al-Quran tapi tidak sampai dapat melampaui tenggorokannya, ya sampai sini aja. Makhraj yang terakhir di situ dia baca, tidak sampai ke dalam hati. Wa in wasolat,
Tapi kalau dia pun sampai di dalam hati ada unsur keikhlasannya, keseriusannya, dhaifatan la tughni anhu syai'an, tapi dalam keadaan lemah, tidak mampu mengusir bala tentara setan yang sudah bercokol di dalam hati. Fa idza staulaitum ala hadhihi thughur famna'u saghral ain ayyakuna nazruhu i'tibaran. Kalau kalian dapat sudah menguasai semua thughur ini, semua pos penjagaan ini, mata, telinga, dan famna'u saghral ain ayyakuna nazruhu i'tibaran. Jangan sampai kamu berusaha untuk menghalangi, jangan sampai kalau dia melihat sesuatu itu dia dapat mengambil pelajaran. Melihat afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya lihat, tapi jangan sampai melihatnya itu dia dapat mengambil pelajaran. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma shaqqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'am. Itu berarti kita lihat semua, setiap hari kita lihat makanan kita, ya kan? Dari mana dia datangnya? Tapi jangan sampai orang nggak apa-apa lah dia lihat, tapi jangan sampai dia mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Apa ya? Makan ya biasa makan, ya kan? Yang ngasih makan siapa ya? Yang masak dapur, yang ngasih, yang bayar kan orang tua saya, ya kan? Benar nggak? Tidak ada terbersit sedikit pun. Allah punya kuasa atas itu semua. Bal ij'alu nadhrahu tafarrujan wastihsanan wa talahyan. Kalau memang dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu, tadabbur alam, ya kan? Judulnya mau plesir itu tadabbur alam. Judulnya. Tapi itu jadikan judul aja. Nggak usah. Ya untuk keren-kerenan judulnya adalah tadabbur alam. Tapi pada prakteknya jangan sampai itu terjadi. Ij'alu nadhrahu tafarrujan. Dia melihatannya itu hanya sekedar tontonan untuk memuaskan keinginan. Wastihsanan wa talahyan. Ya, hanya untuk memiliki memuaskan keinginan dan untuk sekedar melalaikan hal-hal yang seolah-olah bahwa ibadah itu sangat penat, ya kan? Ibadah itu capek. Tidak ada nikmatnya. Fa in istaraqa nadhrata ibratin fa afsiduha alaihi binadril ghaflah wal istihsani was-sahwa. Kalau dia dapat mencuri, pandangannya itu dapat mencuri pandangan yang dapat mengesankan keimanan, ibrah. Kok dia melihat orang membaca Al-Quran akhirnya dia ikut terenyuh, atau dia melihat orang terdolimi akhirnya dia hatinya tergerak untuk kasihan dan menolong. Kalau dia secara tidak sengaja misalkan melihat sesuatu yang dapat menggerakkan hatinya, mengusik atau membangunkan keimanan di dalam hatinya, fa'afsiduha alaihi binadril ghaflah. Maka rusaklah efek dari pandangan tersebut dengan pandangan-pandangan yang dapat melalaikan. Dia tadi jalan lihat orang
kasihan, dia terus kemudian tergerak hatinya untuk bermanfaat, atau dia tergerak untuk membantu, atau melihat orang tuanya datang dalam keadaan kasihan, capek, akhirnya tergerak, saya masa orang tua saya sudah susah payah menyekolahkan saya di sini, saya kok di sini semaunya sendiri, kok tiba-tiba di dalam diri kita muncul perasaan-perasaan seperti itu, maka rusaklah efek dari apa yang dia lihat tadi dengan pandangan-pandangan yang melalaikan. Nah, kita nonton aja, atau sudahlah langsung masukkan supaya ngobrol aja sama kawannya biar lupa, maka rusaklah efek dari itu tadi, semua penglihatannya tadi dengan pandangan-pandangan yang dapat menimbulkan kelalaian, hawa nafsu, kesenangan. Fa innahu aqrabu ilaihi wa aghlaqa binafsihi wa akhaffa alaihi. Karena kalau dengan memberikan pemandangan-pemandangan yang membuat dia lalai, membangkitkan syahwatnya, maka itu lebih gampang, lebih dapat melindungi nafsunya, dan dia lebih ringan bagi dia, lebih gampang daripada kamu lawan. Biar saja dia mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, tapi jangan dilawan, tapi disusul dengan sesuatu yang dapat melupakan dia terhadap kesenangannya tadi. Fa inna minhu tanaluna bughiyatakum. Nah, dengan begitu wadunakum saghral ain. Ini pesan setan. Mari kita serbu, kita fokus untuk menyerang mata, pos penjagaan yang berupa mata, pos keimanan, benteng keimanan yang berupa mata. Fa inna minhu tanaluna bughiyatakum. Karena dari benteng ini kalian akan dapat meraih apa yang kalian inginkan. Fa inni ma'afsatu bani Adam bisyai'in mislan nazar. Karena ini semuanya adalah arahan, tausiah dari iblis kepada bala tentaranya ini. Karena sesungguhnya aku tidaklah dapat merusak anak Adam lebih efektif daripada penglihatan. Yang paling efektif untuk merusak keimanan manusia itu adalah dari pandangan. Fa inni abdzuru bihi fil qalbi badara syahwah. Karena dengan pandangan itu aku dapat menanam benih-benih nafsu, syahwat. Dari pandangan itu aku dapat menanam benih-benih, menaburkan benih-benih syahwat. Benih itu kalau sudah tertabur, dia akan tumbuh sendiri. Ditinggalkan akan tumbuh. Summa askihi bima'il umniyah. Kemudian aku sirami benih tadi dengan air angan-angan. Aku sirami dia dengan angan-angan. Dia sudah melihat. Melihat itu sudah benih di dalam hatinya, dan dalam nafsunya. Kemudian sudah dia tidak melihat. Tapi bagaimana itu benih itu tetap tumbuh? Dia lintaskan di dalam ingatan-ingatannya. Bagaimana sekali dia lihat, dia ingatkan terus setan itu. Dia ingatkan lagi. Tadi kamu udah lihat ini, kamu tadi udah lihat ini. Jangan sampai dia lupa. Sebaliknya kalau baca Al-Quran, baca sebentar, sudah hafal, besok lupa lagi. Lihat lagi, besok lupa lagi. Ya kan? Kalau melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, lihatnya sebentar, tidak sengaja. Tapi setan itu memanfaatkan itu dengan menjadikan dia tidak bisa melupakannya. Dan itu berarti
tumbuh. Kalau sudah tidak bisa melupakannya, maka itu berarti benih syahwat tadi sudah tumbuh di dalam hatinya. Sumala azalu aiduhu wa umannihi hatta uqawi azimatahu. Kemudian aku akan terus menawarkan, memberikan iming-iming kepadanya. Wah, nanti kalau begini-begini ya, itu akan begitu. Terlanjutkan ini dan seterusnya. Diberi pupuk. Pupuk dengan janji-janji, angan-angan. Wa aku duhu bizimami syahwa ilan inkhila' minal ma'siyah. Lalu aku kendalikan dia dengan kendali maksiat, dengan syahwat, dengan kendali, tali kendali, dengan setir. Aku setir dia dengan syahwat, tali untuk menyetir. Zimam itu adalah tali kendali yang untuk mengendalikan kuda itu. Nah, kalau dia sudah gitu, tali ya, kanan kiri ya dia. Tali ini berupa syahwat. Nah, dia mengawalkan, dia mengangan-angankan terus, memikirkan terus, kemudian terus dikompori syahwatnya, itu yang akan menjadikan kendali. Ilal inkhila' minal ismah. Kemudian akhirnya dia lepas dari imun keimanan. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah melindungi hambanya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina. Ismah di sini perlindungan, dia sudah Allah berikan padanya berbagai macam peralatan perang, perlindungan berupa Al-Qur'an, berupa malaikat, bahkan Allah sendiri melakukan pembelaan. Tapi kalau dia sudah tidak bisa lepas dari syahwatnya, maka akhirnya dia lepas dari perlindungan itu. Benteng-benteng yang sudah Allah berikan, persenjataan-persenjataan yang Allah berikan padanya itu akhirnya lepas semua. Sampai di sini dulu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.